Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K ataupun TKB CPNS dengan formasi epidemiolog kesehatan, rekan-rekan bisa mengikuti video ini. Di video ini saya akan berikan latihan tryout bagi rekan-rekan yang akan mengikuti teknis P3K ataupun bidang di CPNS. Karena yang saya buat itu soalnya tuh berdasarkan Permen.Pan RB nomor 17 slash cap slash m.pan 11 tahun 2000 dan juga kisi-kisi dari Permen.Pan RB ya di dengan surat edaran B2881 M.SM 001 2023 dan untuk kisi-kisinya dari 2022 2023 itu sama ya. Jadi sama saja ya kisi-kisinya dan soalnya juga mirip-mirip. Oke, mari kita mulai ke pembahasan. Nah, ini khusus untuk P3K. Jadi materi tes kompetensi di P3K tahun 2024 itu ada 4 subtes. Yang pertama mencakup kategori teknis, yang kedua manajerial, yang ketiga sosiokultural atau sosial kultural, dan yang terakhir wawancara. Nah, apa saja detailnya? Yang pertama untuk kompetensi teknis, jadi yang harus rekan-rekan pelajari itu yakni mengenai kisi-kisi yang diberikan tadi. Nanti saya akan drop di bawah ya, silahkan teman-teman download di web kami ya. Web kami silahkan di tanpasogok.blogspot.com, silahkan cek di sana untuk mengunduh filenya. Dan untuk kompetensi teknis sendiri itu sudah ada ya di Permenpan itu. Dan penilaiannya apa saja, yakni penguasaan pengetahuan, keterampilan rekan-rekan, dan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan, yakni dalam hal ini epidemiolog kesehatan ya teman-teman. Jadi untuk soalnya juga berbeda dengan mungkin teman-teman kerja di perusahaan yang dulu atau tempat kerja yang dulu sebagai epidemiolog, dan untuk kompetensi teknisnya sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi harus mengikuti Permen.Pan RB-nya nanti untuk menjawab soal. Selanjutnya yakni tes kompetensi manajerial untuk P3K ya teman-teman. Dan untuk tes kompetensi manajerial sendiri itu bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, perilaku individu pelamar dalam berorganisasi. Nah, dalam berorganisasi ya, apa saja materinya mengenai integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Dan soal kompetensi manajerial ini saya pisahkan tersendiri ya tryoutnya. Silahkan cek linknya di deskripsi setelah atau sebelum memulai tryout ini. Silahkan pelajari dulu ya teman-teman. Linknya ada di deskripsi ya. Silahkan diakses. Kemudian subtes yang ketiga yakni tes kompetensi sosial kultural. Nah, tes ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengamalan berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat. Jadi bermasyarakat ya teman-teman ini. Nah, soal-soalnya itu mencakup keragaman agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan. Yang kelima, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi pemegang jabatan sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan peran fungsi jabatan. Ini untuk soal-soalnya. Untuk sosial kultural ini silahkan cek linknya di deskripsi ya, karena dipisahkan kalau misalnya digabung itu terlalu panjang. Dan untuk sosial kultural ini itu di semua formasi P3K ada tes sosiokultural ini. Selanjutnya yang terakhir tes P3K adalah tes wawancara. Nah, tes wawancara ini dilaksanakan guna untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas, moralitas pelamar yang meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi jawaban rekan-rekan tuh harus mengacu ke kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Dan ini bentuknya pilihan ganda ya teman-teman, bukan wawancara secara verbal, tapi by soal ya. Jadi teman-teman silakan dijawab nanti. Dan untuk bentuk soalnya silakan ada di deskripsi. Silakan ikuti tryoutnya. Kemudian selanjutnya untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional. Nah, untuk teknis sendiri jumlah soalnya itu sekitar 90 soal ya.
dengan nilai ambang batas itu sesuai dengan edaran dari BKD masing-masing ya teman-teman, atau BKPSDM masing-masing. Tapi untuk nilai maksimalnya itu di 450. Kemudian bagaimana penilaiannya? Jika teman-teman menjawab teknisnya betul, itu langsung diberi poin 5. Dan jika teman-teman menjawab salah, itu diberi poin 0. Dan tidak menjawab, itu poinnya 0. Jadi sebisa mungkin harus dijawab semua ya teman-teman. Kemudian yang kedua, manajerial sosial kultural 2 ini, teknis manajerial sosial kultural ini atau ketiga tes ini digabung ya teman-teman. Untuk manajerial sendiri itu soalnya 25 soal dengan poin paling tingginya tuh 4, dan jika teman-teman menjawab ya kurang tepat itu 1 dan tidak menjawab 0. Jadi sebisa mungkin untuk manajerial dijawab semua ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada sosial kultural. Sosial kultural ini jumlahnya soal 20 ya, jumlah soalnya tuh 20 dengan poin paling tinggi 5, paling rendah 1, dan tidak menjawab 0. Jadi teman-teman silahkan dijawab semua ya. Dan ini manajerial sosial kultural itu digabung soalnya. Dan maaf, poinnya ya, poinnya digabung dengan nilai minimal ambang batasnya tuh di 130. Gimana kalau 130 lulus? Kalau misalkan 129 ke bawah itu tidak lulus. Dan sebisa mungkin rekan-rekan ambil maksimalnya ya di 200, silahkan latihan terus soalnya. Kemudian yang terakhir, ketika kita setelah melaksanakan atau mengerjakan ketiga tes ini, tinggal disubmit ya, lanjut ke wawancara. Nah, wawancara sendiri itu jumlah soalnya itu 10, jadi nggak lama. Teman-teman jangan panik karena pada saat itu banyak di antara rekan-rekan kita yang pada keluar ya, sudah beres mengerjakan. Teman-teman silahkan periksa lagi selama ada waktu, waktunya itu 10 menit ya. Silahkan maksimalkan ya teman-teman, jangan terpengaruh dengan teman-teman kita yang keluar, belum tentu mereka betul ya. Oke, supaya apa? Nilai poin dari wawancara itu maksimal di 40. Dan jika teman-teman pada saat tryout yang saya berikan kurang dari 24, itu harus belajar lagi ya teman-teman. Jadi itu seperti itu ya penilaiannya, dan juga tes-tesnya dan jumlah soalnya juga. Lanjut ke persyaratan pendaftaran. Ini untuk seleksi non guru ya teman-teman, silahkan cek di sini, dibaca-baca, di pause ya. Oke, selanjutnya silahkan di sini pertanyaan umum pada saat nanti rekan-rekan daftar di portal SSCASN BKN ya, SSCASN ya. Seperti itu. Ini untuk dokumen yang harus rekan-rekan persiapkan. Ini pada umumnya ya. Nanti akan ada persyaratan lebih detail lagi di BKD masing-masing atau di formasi yang rekan-rekan apply. Nah, pada umumnya itu harus ada scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB bertipe JPEG. Nah, ini teman-teman bisa baca ya semua. Dan untuk soal kemampuan teknis epidemiolog. Nah, untuk soal kompetensi teknis epidemiolog, kita merajuk ke materi atau kisi-kisi yang diberikan oleh Permenpan RB. Jadi untuk epidemiolog kesehatan itu ada dua ya, ada epidemiolog kesehatan ahli dan ada kesehatan terampil. Nah, untuk epidemiolog kesehatan ahli itu pada umumnya teman-teman harus membaca mengenai PMK 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveillance kesehatan, Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, kemudian Kepmenkes nomor HK 01.07 Menkes 321 2020 tentang standar profesi epidemiolog kesehatan. Nah, untuk kemampuan khususnya, langkah-langkah pelaksanaan surveillance epidemiolog, kemudian investigasi kejadian luar biasa atau wabah, melaksanakan surveillance KLB, kemudian memanage program pengendalian penyakit puskesmas, yang kelima, penyelidikan epidemiolog dan penanggulangan KLB, yang keenam manajemen data, yang ketujuh surveillance kesehatan. Kemudian untuk epidemiolog kesehatan terampil, kemampuan umum yang harus rekan-rekan pelajari terkait komunikasi efektif, komunikasi interpersonal, advokasi, pengorganisasian kegiatan epidemiolog. Dan untuk khususnya kemampuan khusus, yang pertama manajerial epidemiolog, surveillance epidemiolog, kemudian manajemen data epidemiolog, yang keempat penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB atau wabah, yang kelima pemberdayaan masyarakat
deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan, yang keenam kajian epidemiologi, yang ketujuh kewaspadaan dini KLB. Oke, mari kita mulai ke soal. Silakan kalau teman-teman sudah membaca tentang PMK, materi-materi ini, silakan mengikuti tryout kali ini, dan silahkan dipersiapkan alat tulis dan tuliskan jawaban rekan-rekan ya. Jika betul jawaban teman-teman, silahkan beri poin 5, dan jika salah itu 0, dan nanti di akhir silahkan total keseluruhan apakah lebih dari 300. Kalau misalkan 300 untuk skornya itu aman ya teman-teman, biarpun di passing rate-nya itu di 250-an ya. Jadi ambil saja 300 ya teman-teman. Oke, mari kita mulai ke soal yang pertama, silahkan dikerjakan. Oke, untuk full soal tryoutnya silahkan cek linknya di deskripsi ya. Oke, semoga bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu buat nanti teman-teman supaya bisa lolos untuk seleksi P3K nanti ya. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut untuk full tryoutnya di link di deskripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.